Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Operator Sekolah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, yaitu masih pembahasan yang sama, yaitu mengenai web TKA. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yaitu bagaimana cara mengisi komputer Proctor, mengatur sesi dan gelombang yang benar. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita login ke web TKA, kemudian kita ke menu administrasi tes. Nah, sesudah itu, kita jangan dulu langsung ke bagian komputer Proctor ataupun di bagian pengaturan sesi. Kenapa? Ada sesuatu yang perlu kita cek terlebih dahulu, biar nggak salah nantinya. Apa yang perlu kita cek? Yang perlu kita cek ialah status dan infrastruktur. Kita klik. Kenapa ini perlu kita cek terlebih dahulu? Nantilah jawabannya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Ini jaringan. Di depan saya sedang hujan. Ini hujan deras sekali hujan. Jadi jaringan agak kurang sedikit. Nah, kita tunggu sebentar. Di bagian ini, di bagian infrastruktur, kita klik. Nah, coba diperhatikan di bagian jumlah komputer ini. Jumlah komputer klien. Nah, di sini diperhatikan. Berapa Bapak Ibu isi? Ini saya mengisi 25. Catat, berarti jumlah klien ini 25. Udah, sesudah kita cek, kita ingat saja. Kemudian, langsung kita ke bagian komputer Proctor. Kita klik. Nah, tampilan yang pertama ialah seperti ini. Masih dalam keadaan kosong. Masih dalam keadaan kosong. Jadi selanjutnya di bagian tambah kita klik, kemudian di bagian pilih kita klik ruangan 1, kemudian di bagian ruangan 1 kita beri nama. Ini adalah nama ruangan, terserah mau diisi apa. Saya ingin mengisinya lab komputer. Nah, di bagian jumlah klien, kan tadi udah kita cek di bagian status dan infrastruktur. Berapa jumlah klien yang kita isi di sana? Saya mengisinya 25, maka di sini kita isi 25. Itu yang pertama, itu jawaban yang pertama daripada kenapa kita harus mengecek status infrastruktur terlebih dahulu. Ada jawaban yang kedua nanti. Nah, kita simpan, kita tunggu sebentar. Karena jangan sekali-kali kita salah memprediksikan atau salah menghitung jumlah klien. Akibatnya bisa fatal tuh nanti. Oke, kita klik oke. Nah, kita klik, kita cek lagi, kita klik ke samping. Oke, kita cek moda apakah sudah sama. Oke, sudah sama. Langkah selanjutnya, kita klik di bagian pengaturan sesi. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, di bagian nama peserta, ini merupakan nama-nama yang kemarin sudah kita daftarkan di bagian data peserta, pendaftaran peserta. Nah, selanjutnya, untuk mengisi ID Proctor ruangan, kita klik sekali. Nah, langsung terisi. Ini yang terisi ini yang kita isi tadi di bagian komputer Proctor. Kemudian di bagian gelombang, kita klik. Kemudian kita pilih mau gelombang pertama atau gelombang kedua. Kita pilih gelombang pertama. Begitu juga seterusnya. Dan seterusnya. Nah, di bagian sesi, nah ini. Sesi pada hari ke-1 dan kedua. Kan sebelumnya kita sudah mengecek jumlah komputer Proctor, jumlah komputer klien maksud saya. Jumlah komputer klien di bagian status infrastruktur ialah 25 tadi.
Kemudian kita isi di bagian komputer Proctor, di bagian komputer kliennya 25. Jadi siswa saya keseluruhannya ialah 28. Jadi perhitungannya seperti ini. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Yang pertama kita hitung komputer klien. Jumlah komputer klien ada 25. Jumlah siswa ada 28. Jadi nah, perhitungannya 28 dibagi 2 sama dengan berapa? 14. Kan? 14. Ya, 14. Jadi dalam satu sesi ada 14 siswa. 14 siswa. Nah, dalam satu sesi ada 14 siswa. Jumlah siswa ini tidak boleh melebihi jumlah klien. Misalkan siswa kita taruh 27. Nggak boleh. Kenapa? Melebihi jumlah klien. Jadi harus di bawah klien. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu cara pengaturan sesinya. Jadi, siswa ada 28, komputer klien ada 25, maka sesi pertama ada 14 siswa, sesi kedua ada 14 siswa. Seperti itu. Ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi bagaimana di sekolah Bapak Ibu. Jadi ingat, sesi 1 14 siswa, sesi 2 14 siswa. Coba kita isi. Nah, di bagian sesi di hari pertama, ini sesi 1. 1 siswa, 2, kita isi ini, 3, 4. Ini diklik 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sudah. Di hari kedua juga demikian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sudah. Kita isi ini. Ini tinggal diklik, klik, klik, langsung ya. Oke, kita isi satu-satu. Gelombang 1. Kita isi satu-satu dengan secara pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Karena yang diburu itu ialah pekerjaan. Nah, sesudah 14 terisi, ya, jangan lupa sesi 1 14 siswa. Oke. Sudah ada 14, ini nomor 14-nya. Kemudian kita simpan. Kita tunggu sebentar. Oke, data sudah tersimpan, tinggal kita klik OK. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya, ini kan ada 1 dari 2. Ini di sini, di bagian jumlah per halaman, kita klik aja biar mudah. Kita isi aja 57. Pokoknya melebihi jumlah siswa kita lah. Kita tunggu sebentar. Oke, udah. Nah, udah tampil semua. Oke. Kemudian, ya langkah selanjutnya, kita lihat lagi. Sesi 2, 14 siswa. Oke, sama-sama 14. Ini tinggal kita klik seperti tadi. Kita klik. Sudah diklik, kita atur gelombang 1.
Oh, masih banyak. Oke. Nah, sesudah semua terisi, gelombang terisi. Nah, langkah selanjutnya di bagian di sini kita lanjutkan dari 15. Nah, kita isi 2, 2, jangan isi satu lagi ya. Nah, 2 dan seterusnya sampai ke bawah 2. Oke, kita isi ya sampai habis. Yang intinya sampai ke bawah lah. Nah, kayak gitu. Kita isi 2 ya. Memang melelahkan Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Daripada nanti ditanyain capsek, kayak mana TKA kita udah selesai. Oh, kita jawab aja udah. Nah, sesudah semuanya terisi, oke, sudah terisi seperti ini, gelombang 1, kita cek, oke, 14 siswa, ini ada 14 siswa, kemudian kita simpan lagi. Oke, oke, data sudah tersimpan. Mantap. Nah, seperti inilah cara mengatur sesi, mengatur apa namanya? Komputer proktor, pengaturan sesi, ya seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan ialah di bagian pengaturan sesi, jangan sampai salah menaruh ini. Nah, seperti itu. Jadi yang ini tinggal disesuaikan dengan keadaan siswa di sekolah Bapak Ibu. Contoh ya, saya buat contoh satu. Misalkan jumlah komputer klien ada 10 misalkan. Jumlah siswa ada 30. Ada 20, ada 30 lah. Nah, 30. Nah, berarti 30 kan catatannya ialah jumlah siswa per sesi ini tidak boleh melebihi jumlah klien. Misalkan 16, nggak boleh. Kenapa? Karena melebihi jumlah klien. Jumlah komputer klien. Tapi harus 10 boleh. Ataupun 9 boleh. Seperti itu. Jadi 30 berarti harus ada sesi 2, kita isi 10, belum juga cukup, maka kita isi lagi 3, 10. Nah, 10, 20, 30 siswa. Siswa udah 30. Nah, pas. Yang intinya nggak boleh melebihi jumlah siswa di sesi, tidak boleh melebihi jumlah komputer klien. Seperti itu Bapak Ibu, nanti tinggal disesuaikan dengan keadaan di sekolah Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai. Langkah selanjutnya nanti di menu dashboard, tinggal kita menginstal VHD. Menginstal VHD, menginstal VirtualBox, dan seterusnya. Nanti saya akan ada tutorial lagi, yaitu pokoknya saya update lah dari awal hingga akhir, dari persiapan hingga proses pelaksanaannya, hingga di hari hanya. Baiklah Bapak Ibu, kawan-kawan operator, begitulah penjelasan secara singkat mengenai bagaimana cara mengisi komputer proktor dan mengisi sesi gelombang di web TKA. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen bila ada pertanyaan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.